Kan orang ketika haji dan umroh adalah perjalanannya Bu ya. Ketika dalam perjalanan itu banyak di antara mungkin juga sebagian di antara kita juga yang sering bolak-balik haji dan umroh akhirnya kadang kelewat, kadang mohon maaf bahkan sampai ketinggalan. Mohon Buya bisa menjelaskan tentang sholat dalam perjalanan Buya. Fadhol Buya. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Orang melaksanakan ibadah haji atau umrah mencari ridha Allah. Tentunya kalau kita ingin mencari ridha Allah dengan ridha Allah. Jangan sampai kita mencari ridha Allah dengan murka Allah. Mencari Allah dengan murka Allah adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Akan tapi ternyata itu katanya ingin mendapatkan ridha Allah, tapi tanpa ia sadari dia telah membuat Allah murka. Yaitu di saat dia lalai, teledor urusan sholat. Karena sholat dengan haji satu pangkat. Sama-sama kewajiban. Dan sholat jauh lebih mudah dibanding haji. Karena sholat jauh lebih mudah dibanding haji. Akan tapi ini bukan terjadi kepada orang haji dan umrah. Kalau kita perlebar permasalahan adalah banyak di antara kita kaum muslimin dan muslimat ini ingin melakukan kebaikan tetapi dengan disertai dengan dosa. Seperti beberapa hari yang akan datang arus mudik. Masya Allah. Mungkin kita sambungkan sekali. Arus mudik kan niatnya untuk baik, ketemu sanak, kerabat, saudara, hadir tolan. Akan tapi kadang di dalam perjalanannya dia melanggar Allah dengan tidak melakukan sholat. Belum lagi kalau kita melihat bukan saja nunggu arus mudik hari ini. Berapa banyak saudara-saudari kita yang di Jakarta di tengah kemacetan. Berapa banyak di antara mereka yang meninggalkan sholat. Akan tetapi husnudon kami mereka semua adalah orang beriman. Sehingga tandanya mereka umrah haji beriman. Pulang ke rumah ingin silaturahmi adalah orang beriman. Yang di Jakarta pun juga mereka itu yang kena macet adalah orang cari nafkah untuk sanak kerabat, untuk saudaranya. Orang beriman. Maka dalam husnudon kami, jika ada orang yang tidak sholat itu bukan karena dia ingin menantang Allah. Mereka takut neraka kok. Akan tapi karena ketidakmengertian mereka tentang kemudahan sholat. Maka di dalam buku kecil ini lanjutan sebetulnya yang lanjutan amalan haji, yaitu kita sertakan kitab sholat di saat bepergian atau di saat macet di tengah jalan. Harapan kami, ini semua orang yang biasa bepergian harus membaca buku ini dong. Supaya perjalanannya diridhoi oleh Allah tanpa dosa. Baik, kami hadirkan di sini muqaddimahnya, mungkin kami baca. Yang sudah punya bukunya yang sudah tersebar, bukunya adalah fikih praktis bepergian, solusi sholat di perjalanan dan saat macet. Di sini kami hadirkan satu kalimat, kata pengantar, alhamdulillah segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya. Ini risalah kecil membahas tentang bagaimana melaksanakan sholat di saat bepergian atau di saat jalan macet. Karena sesungguhnya beribadah adalah sangat mudah dan tidak ada yang merepotkan. Sengaja kami hadirkan risalah ini adalah untuk menjelaskan kemudahan dalam melaksanakan ibadah sholat. Sehingga setelah ini tidak ada lagi orang yang merasa berat dalam melaksanakan sholat. Sungguh husnudon kami di saat melihat ada orang yang tidak melaksanakan sholat di perjalanan. Itu adalah karena ketidakmengertian mereka tentang cara sholat yang mudah. Dan bukan karena menentang Allah atau mencari murkanya.
Semoga risalah kecil ini bermanfaat dan menjadi sebab kita terjauhkan dari murka Allah dan senantiasa mendapatkan rahmatnya. Baik, kemudian kami memasuki pembahasan. Pertama kami jelaskan di buku ini adalah tentang sholat, pentingnya sholat, tentang hukum-hukum sholat. Sholat adalah kewajiban, termasuk rukun Islam. Kewajiban bagi setiap kaum muslimin yang mukallaf. Kalau tidak mukallaf, tidak wajib. Mukallaf itu siapa sih mukallaf? Mukallaf itu dia yang berakal. Maka wajib sholat karena dia berakal. Maka kalau Anda ingin tidak sholat dan tidak dosa, jadilah orang gila. Balik. Anak kecil tidak wajib sholat yang belum balik. Akan tapi, bagi orang tua, ingat, tolong dibedakan antara tidak wajibnya sholat bagi anak kecil dan kewajiban orang tua menyuruh anak sholat. Anak selagi belum balik, itu belum wajib sholat. Maknanya apa? Belum ada beban kewajiban. Seandainya tidak meninggalkan sholat, tidak dosa di hadapan Allah, tapi kalau sholat dapat pahala. Maka biarpun anak yang belum balik itu biasanya adalah umur 9 tahun ke atas, keluar darah haid bagi perempuan, atau keluar mani. Atau seorang laki-laki keluar mani di usia 9 tahun ke atas. Jika tidak keluar mani atau tidak haid bagi wanita, tidak keluar mani bagi laki-laki, juga tidak keluar mani bagi perempuan, ditunggu sampai usia 15 tahun. Baik. Selagi belum balik berarti di bawah 9 tahun. Apakah kita biarkan begitu saja dia dengan tidak sholatannya? Maka ini harus pahami sisi ini. Jangan seperti sebagian orang, mentang-mentang anak tidak wajib sholat, lalu dibiarkan begitu saja. Memang anak itu tidak wajib sholat. Artinya, dia tidak ada beban di hadapan Allah. Tapi wajib bagi orang tua untuk mengajari dia sholat. Wajib bagi orang tua untuk mengajari dia sholat. Dia diperintahkan oleh baginda Nabi, muru auladakum bisolati wahum abna'us sama'in. Perintahkan anakmu untuk sholat waktu mereka menginjak umur 7 tahun. Umur 7 tahun disebut umur tamyiz, sindu tamyiz, di saat akalnya sudah ada. 7 tahun dan dia bisa mandiri, maka orang tua sudah wajib mengajarinya. Namanya mengajari ya kadang salah-salah. Kemudian para ulama mengiaskan ini, menyamakan dengan ini hukumnya semua kewajiban harus sudah kita latih di anak-anak kita. Termasuk puasa bulan Ramadan sudah kita latih kalau anak kita umur 7 tahun. Tapi yang namanya anak kecil, melatih ya melatih. Jangan dipaksa, dia harus menyelesaikan puasa sampai maghrib. Jika dia tidak mampu, bukanya jam 12 siang. Tapi perlahan demi perlahan sampai dia mampu. Nah, di saat mereka umur 10 tahun kok masih tidak sholat, dipukul mereka. Cuman pukulannya bukan pukul bokem begini. Pukul peringatan bahwasanya ini sebuah kesalahan. Kalau belum balik di usia 10 tahun, kalau 10 tahun sudah balik, sudah wajib. Baik, ini adalah balik. Kemudian kita bicara tentang orang mukallaf adalah sehat pendengaran atau penglihatan. Jadi orang yang nggak bisa melihat, nggak bisa dengar, nggak wajib apa-apa dia. Orang tidak melihat, tidak mendengar, maka dia tidak wajib sholat. Dan ya, tidak wajib mendengar, tidak bisa mendengar dan tidak bisa tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Maka tidak wajib sholat. Kenapa? Gimana dia belajar sholat? Melihat tidak, mendengar tidak. Seperti orang gila nggak bisa paham. Coba. Kalau orang tidak bisa mendengar tapi bisa melihat, dia masih bisa paham isyarat. Atau bisa melihat, tidak bisa melihat tapi bisa mendengar, dia paham. Bahkan orang semacam ini kadang jauh lebih cerdas, lebih peka. Kemudian yang wajib sholat juga diantaranya orang sudah mendengar dakwah Islam. Lah orang tidak pernah ngerti dakwah Islam, hidup di negeri kafir sana atau hidup di hutan belantara, di tengah-tengah penyembah berhala dan sebagainya. Dia nggak ngerti tentang Islam. Bagaimana mungkin dia sholat? Maka orang-orang semacam itu tidak dosa dia, biarpun dia nyembah berhala. Kenapa? Karena memang belum kenal Islam, Islam belum datang kepada mereka. Nah setelah orang itu adalah dia berakal, kemudian dia usia balik, selamat pendengaran atau penglihatannya, kemudian dia juga telah sampai kepadanya dakwah Islam, maka wajib menerima Islam. Seperti kalau ada orang non-muslim di tengah-tengah Indonesia sini, di Jawa begini. Dia adalah bukan anak kecil, sudah berakal, sudah dewasa balik, dia berakal. Kupingnya bisa dengar, telinganya bisa dengar, petuah. Kemudian dia
setelah datang kepadanya berita Islam. Maka kalau tidak masuk Islam, mereka ini adalah dianggap sebagai seorang yang kafir, yang kelak bahaya di akhirat, akan selamanya di neraka. Kan begitu. Kemudian, orang yang sudah memenuhi syarat tersebut, coba Anda langsung saja kepada diri Anda. Umur berapa Anda? Anak kecil atau dewasa sudah? Sudah balik kan? Oke. Anda gila atau sehat? Jawabannya Sehat. Ya. sehat. Bisa ngelihat atau bisa dengar? Nah, bisa ya. Bisa ngelihat, bisa. Kemudian pernah dengar tentang Islam dan sebagainya. Maka Anda wajib melakukan sholat. Kecuali ini ada sebab lain yang menjadi tidak wajib sholat karena sesuatu yang lain. Perempuan yang haid, nifas dan seterusnya. Nah, maka jika Anda sudah menjadi wajib sholat, maka kalau tidak sholat hukumnya dosa gede. Ini kami tuliskan. Jika ada seorang mukallaf, jika orang memenuhi syarat tersebut, yang tidak bisa melaksanakan sholat, maka hukumnya yang tidak melaksanakan sholat, maka hukumnya haram dan berdosa. Bahkan ia dinilai telah melakukan dosa besar. Meninggalkan sholat dosa besar. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Kalau bicara tentang meninggalkan sholat di bulan Ramadan ini ada kesedihan juga, ada orang meninggalkan puasa. Meninggalkan sholat, Masya Allah. Orang kerja, bangunan, kerja di sawah, banyak meninggalkan sholat. Tapi lagi-lagi kami sampaikan, mereka meninggalkan sholat bukan karena ingin menentang Allah. Bukan ingin ngajak perang dengan Allah, akan tapi karena memang mereka tidak bisa melakukan sholat dengan mudah. Cara sholat yang gampang itu gimana? Di sisi lain kami katakan, jika ada orang tidak bisa sholat, maka ketahuilah yang salah gurunya. Jangan salahkan dia. Catat pakai tulisan yang tebal. Jika ada orang tidak sholat, tidak bisa sholat, atau keberatan sholat, itu yang salah adalah gurunya. Guru menyiksa. Guru tidak mau belajar, merepotkan orang. Baik. Orang yang meninggalkan sholat dan meyakini bahwa sholat itu tidak wajib. Ditanya, kalau ada orang meninggalkan sholat, dia muslim, lama hidup di tengah-tengah masyarakat, tidak sholat. Kenapa tidak sholat? Dia meyakini bahwa sholat tidak wajib, maka dia murtad, keluar dari iman. Hukumannya apa? Dipenggal lehernya. Tidak boleh dikubur di tempatnya kaum muslimin. Orang seperti ini telah dihukumi murtad atau keluar dari Islam. Dosanya amat besar dan tidak akan diampuni oleh Allah. Bagi orang murtad, jika ia diminta tobat kemudian tidak mau bertobat, maka hukumnya dipenggal lehernya. Maka dipenggal leher pun jangan langsung dibayangin langsung tidak sholat penggal lehernya. Oh tidak, ada namanya istitab. Istitab diminta untuk tobat. Disuruh untuk tobat. Kalau ternyata tidak mau berarti pengen mati dia. Nah, hukum ini hanya bisa ditegakkan melalui pengadilan resmi pemerintah Islam. Jadi hukum membunuh, hukum bunuh bagi orang yang tidak sholat, nggak boleh. Setiap orang menegakkan hukum di kampungnya, di rumahnya, bahaya ini. Akan tapi harus yang menegakkan hukum adalah pemerintah resmi. Karena pemerintah resmi itu ada dengan wibawanya negara, kemudian juga banyaknya orang yang akan bisa dimintai tolong untuk menundukkan orang ini. Setelah proses itu semuanya baru dipenggal lehernya. Kemudian karena dia tidak meyakini sholat itu wajib, maka dia murtad sehingga dan setelah meninggal tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Seperti itu. Ini orang pertama yang meninggalkan sholat, dia meyakini sholat tidak wajib. Masya Allah Bu ya, terima kasih Bu ya. Jika orang meninggalkan sholat dan yakin bahwa sholat itu tidak wajib ya. Ya, meyakini artinya, tidak wajib. Meyakini, memang dia dari dirinya sendiri sudah menyatakan sholat itu nggak wajib. Bahaya. Itu murtad Bu ya. Masya Allah Bu ya. Insya Allah kita akan melanjutkan, tapi setelah jeda berikut ini Bu ya. Insya Allah tetap bersama kami di Halaqah Fajar.
Hujjah Tour and Travel, melintasi keindahan cakrawala Islami. Masya Allah, hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar Radio Network dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program spesial Halaqah Fajar. Masya Allah, Alhamdulillah Buya tadi membahas tentang orang yang meyakini bahwa sholat itu tidak wajib Buya. Ada pertanyaan Buya, bagaimana kalau ada sebagian masyarakat yang mereka itu ketika kiainya dakwah dulu, sholatnya cuma 2 waktu Bu ya, itu katanya bertahap. Nah, berarti kan dia tidak meyakini sebagian Bu ya, sebagian sholat. Nah, apakah itu juga sama Bu ya? Kalau karena tidak tahu, itu sangat beda. Maksudnya tidak ada yang mengajari. Atau belajar dengan perguruan yang salah. Masya Allah. Orang awam dimaafkan karena tidak mengetahui, yang tidak mengerti. Atau dia masuk Islam, cuman belum ada yang mengajari sholat. Dia hanya kedatangan seorang tokoh, misalnya di suku di mana di hutan sana. Ada seorang ustadz masuk Islam, dia ngerti Islam, Allah, Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad bawa ajaran gini-gini. Pergi orangnya nggak balik-balik dia. Dia Islam, tapi nggak ngerti sholat. Beda orang yang semacam ini karena dia tidak mengerti. Tapi yang sudah tahu dan sebagainya, sudah ada pendidikannya dan sebagainya. Kemudian mengatakan dia tidak wajib sholat. Masya Allah. Maka dia keluar dari iman. Masya Allah Bu ya. Bagaimana kalau memang dia sebenarnya yakin sholat itu wajib Bu ya, tapi dia nggak sholat karena tadi ribet di jalan, karena sholat sulit dan sebagainya. Itu jenis yang Bu ya. kedua, bahwa jika ada orang meninggalkan sholat bukan karena dia meyakini sholat tidak wajib, tetapi karena malas-malasan, para ulama disebut seperti ini. Orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan dan masih meyakini sholat itu wajib. Dalam ini ada 2 pendapat. Yang pertama mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, bahwa orang meninggalkan sholat dalam keadaan apapun murtad, dia keluar dari iman. Resikonya adalah dihukum. Hukumnya had, dibunuh. Dipenggal lehernya, karena ini pengkhianatan besar dan tidak boleh dikubur tempatnya kaum muslimin. Tapi menurut jumhur ulama, termasuk mazhab kita Imam Syafi'i, jika ada orang meninggalkan sholat, hanya meninggalkan sholat karena malas-malasan, tapi meyakini sholat, ditanya sholat wajib, tapi kenapa tidak sholat? Malas, ribet, maka orang ini adalah melakukan dosa besar. Disuruh tobat, tetap dipenggal lehernya, hukumannya penggal leher. Jangan dianggap ini serem. Enggak, karena apa? Orang kalau sudah meninggalkan sholat itu banyak hal yang ditinggalkan, enggak berkumpul dengan yang lainnya, enggak jamaah, enggak ini, banyak hal. Kemudian cara memenggalnya bukan langsung dipanggil begitu, enggak, tetap ditanya dulu, diingatkan, disadarkan, bahkan terakhir diangkat pedang di atas kepalanya. Sholat atau tidak kau? Nah, jadi kalau sudah enggak mau berarti kan nekat betul ya. Jadi jangan bayangi langsung main penggal, oh tinggal. Ada prosedurnya. Baik. Nah, kalau masih meyakini sholat itu wajib cuma karena malas-malasan, dia adalah satu pelaku dosa besar tapi masih mukmin. Dan dia dipenggal, setelah dipenggal, disolati, dikafani, dimandikan, disolati, dikafani, dikuburkan di kuburannya kaum muslimin. Seperti itu. Baik, kemudian kami baca secara rinci. Dalam ini ada 2 pendapat dari para ulama, mazhab Ahmad bin Hanbal. Menurut mazhab ini, orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan, biarpun masih meyakini kewajiban sholat, hukumnya adalah murtad atau keluar dari Islam. Dan jika disuruh tobat tetap tidak mau sholat, maka hukumannya dipenggal lehernya. Dan bila meninggal, ia tidak boleh dikubur kaum muslimin. Kuburan kaum muslimin tidak boleh. Yang kedua, menurut jumhur ulama Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Menurut mayoritas ulama, orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan, selagi masih meyakini kewajiban sholat itu, masih meyakini kewajiban sholat, ia masih dianggap seorang muslim, akan tapi dianggap telah melakukan dosa yang sangat besar. Dan di dunia dikenai hukuman berat dengan penggal leher setelah menolak saat disuruh bertobat. Bila meninggal, ia dikubur di kuburan kaum muslimin. Dari pendapat-pendapat tersebut di atas, sebagai orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan, baik menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal atau mayoritas ulama, merupakan pelanggaran yang besar dan dosa besar. Karena itu jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan sholat, apapun alasannya,
Apapun alasannya. Dan tidak ada orang yang tidak bisa sholat. Begitu mudah sholat. Jika Islam adalah agama yang mudah dan tidak merepotkan penganutnya, memang amat besar dosa orang yang meninggalkan sholat, akan tapi pelaksanaan sholat itu sendiri dimudahkan dengan semudah-mudahnya. Adapun dalam melaksanakan sholat urutannya sebagai berikut. Jika tidak bisa dilaksanakan dengan berdiri, maka boleh dilakukan dengan keadaan duduk. Tidak bisa berdiri, boleh duduk. Jika tidak bisa dengan duduk, maka boleh dilakukan dalam keadaan kondisi berbaring. Jika tidak bisa dengan berbaring, maka boleh dilakukan dengan kondisi terlentang. Jika ia tidak bisa melakukan dengan cara berbaring, maka cukuplah dengan isyarat. Ini terlentang berarti ya. Terlentang, maka cukup dengan isyarat, dengan pelupuk matanya, kemudian dengan hatinya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tetap bisa sholat. Cuman sholatnya mudah, tidak dengan meregakkan anggota tubuh, tapi cukup dengan gerakan, dengan pelupuk matanya. Kalau dia melakukan sholat, dia berdiri, rukuk, sujud, dan seterusnya. Sampai terakhir menjalankan sholat di hatinya. Kalau sudah nggak bisa menjalankan sholat di hatinya, nggak disolati dia. Nanti dia. Baik. Intinya, jangan sampai ada di antara kaum muslimin yang meninggalkan sholat. Sejatinya, tidak ada orang yang tidak bisa melaksanakan sholat. Karena sholat sangat mudah dan sesuai dengan kemampuan siapapun. Maka tidak ada satu orang pun yang boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun, termasuk di saat bepergian. Sholat adalah sangat mudah. Jika ada yang tidak bisa sholat, maka yang salah adalah gurunya. Nah ini sholat ada, kita sebutkan salah gurunya. Maksudnya ya, sholat kadang-kadang kita harus memberikan contoh dengan sholat di tanah manapun suci, tidak usah pakai sejadah. Sehingga kadang kita menghindari dikasih sajadah sama orang. Khawatir dikira kalau sholat harus pakai sajadah. Kita sholat di jalan, di padang pasir, nggak usah pakai sajadah. Hanya biasanya kita minta selembar tisu itu karena apa? Takut debunya ke hidung, tidak kuat. Selembar tisu karena takut kita ngisep debu karena sangat kotor. Atau daun. Tidak pakai itu nggak ada masalah. Karena biasanya kalau sholat kita minta sedikit tisu hanya untuk pas agar hidung itu tidak ngisep. Kita sholat di pantai, nggak usah pakai sajadah di mana saja. Bahkan kadang kita harus beri contoh. Sholat di tempat yang mubah. Mubah itu adalah tanah umum dan tidak membahayakan. Ada sebagian di jalan tol itu ada tempat untuk singgah, untuk menaiki mobil dan sebagainya itu. Kalau ada mobil ini bisa benah, tapi atau dalam keadaan darurat itu menjelang subuh kita bisa wudhu dengan segelas air. Segelas air, bukan satu timba air. Segelas air bisa cukup wudhu. Kemudian kita cari arah kiblat, sholat di mana? Di pinggir jalan raya yang aman tadi, di jalan tol. Bukan di tanahnya orang. Kalau tanahnya orang harus minta izin dong. Menjelang subuh. Dan itu berapa kali kejadian kita semacam itu. Kita cari tempat yang sekiranya bisa dilihat oleh orang untuk bisa memberitahu bahwasanya sholat bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Tentunya catakannya adalah tempat itu adalah mubah, halal, milik negara, itu boleh kita pakai untuk sholat. Nah, dan tidak mengganggu lalu lintas. Jangan sholat di tengah jalan tol, Anda bunuh diri itu namanya. Ya. Kemudian ada pun bumi Allah semuanya suci. Najis sangat terbatas. Nggak ada orang kencing di pinggir jalan, nggak ada orang buang air besar di pinggir jalan, nggak ada. Jadi jangan khawatir, tempat itu rata-rata suci. Bumi Allah aslinya suci semuanya. Seperti itu. Termasuk di sawah Bu ya? Sawah suci biarpun lumpur, belepotan di jidatnya. Wah ini malaikat bangga ini orang ini masih nekat pengen masuk surga ini. Nah, gitulah. Jadi jangan sampai lumpur, di atas lumpur sholat sah. Tidak harus pakai sajadah. Karena tanah sendiri bukan sekedar dia suci, bisa untuk tayamum kalau kering. Masya Allah. Ya. Jadi jangan sampai ada meninggalkan sholat. Nah, ini permasalahannya. Termasuk nanti di perjalanan umroh. Itu sangat mudah. Tidak bisa pakai air, boleh tayamum. Dan nanti ada bimbingannya. Insya Allah di sini akan kami hadirkan. Insya Allah. Nah, ini tentang jangan sampai ada orang yang meninggalkan sholat. Bahaya sekali. Dan kalau kita amati betul karena memang tidak mengerti. Bahkan mungkin sebagai contoh ya. Dalam bepergian ini. Suatu ketika ada, ini golongan santri. Sholat subuh. Rupanya di saat dia saat sholat subuh, katanya nanti aja kalau sudah masuk pondok, dikotakan pondok. Suatu kita ikut rombongan, kita tidak sengaja barengan dengan beberapa santri. Kita lagi sholat. Bukan santri gini, bukan santri sini. Kita kebetulan di sebuah kereta barengan sama santri lagi liburan begitu. Bukan liburan, pulang dari liburan. Kita barengan, ada yang ngomong, sholatnya nanti aja dikotakan pondok. Jadi kalau sudah sampai pondok. Lah, sementara subuh sudah mau habis, berarti kan pasti tidak sholat subuh.
Hanya gara-gara apa? Keretanya itu ngadep ke arah timur. Masya Allah. Ini kan di kereta kisahnya itu. Di kereta tidak. Sementara kita tetap melakukan sholat. Bahkan bis. Pernah juga bis. Makanya saya bangga suatu ketika itu ada seorang supir bis. Dia seneng rambutnya itu bersih, botak begitu. Lupa namanya siapa. Oh ini heboh banget. Saya pengen supir-supir kayak begitu. Orangnya riang betul sepanjang perjalanan. Dari sih, dulu sering kita naik bis. Kalau sudah waktu sholat teriak, langsung bangun. Sholat. Sementara ada sebagian sopir, Masya Allah. Kalau diajak sholat itu mesti macam-macam. Cuman kita harus berkorban kadang demi menghentikan semuanya. Padahal biaya keretanya Pak, mau bisnya cuma 100.000 ya. Ternyata kita harus berbisik kepada kenek sama sopirnya ya kasih 50.000 agar memberhentikan mobil. Subhanallah. Kadang-kadang tidak semua orang rindu untuk sholat. Saya bangga, atau namanya siapa lupa, seorang supir, semoga Allah menjaga keluarganya. Itu heboh ya. Heboh kalau sholat subuh, bangun, sholat. Dan biasanya kalau kita naik dari Cirebon itu, berhentinya di daerah dekat Lamongan sana di pinggir jalan. Subhanallah, memang tempat itu ramai orang sholat. Kalau tidak salah di sepanjang Pantura itu paling ramai sholat subuhnya. Dia cerita, ini paling ramai Bu ya, termasuk gerakan sholat subuh di daerah ini. Jalannya, masjidnya di kanan jalan. Itu dulu waktu kita, tahun berapa itu kita sering mondar-mandir pakai bis ke Jawa Timur. Jadi ada orang yang tidak peduli. Makanya kami himbau, mungkin Anda adalah sopir bis, sopir angkot. Anda mungkin adalah pilot sekalipun. Oh luar biasa. Kalau Anda mengingatkan orang untuk sholat. Apalagi jika seorang pilot tiba-tiba keluar ngajari. Ibu sholat di atas kendaraan begini loh ya. Ada tiba-tiba masinis ya, atau siapa? Kereta. Ya. Kereta ngajari sholat. Allah, ini jauh lebih menyentuh hati daripada ustadz yang ngomong. Apalagi memberikan contoh. Nanti kita sebutkan, biarpun kita di kendaraan yang beda arah, tidak ke arah kiblat, ada cara sholatnya nanti, insya Allah. Gak ada orang yang tidak bisa sholat, gak ada air bisa sholat. Jangan sampai ada yang berkata tidak bisa sholat. Makanya santri, bayangkan, santri tidak sholat. Sholat subuh ditinggal, nanti sholatnya dikotakan. Cuman kami masih khusnudon, mungkin santri baru dia. Masya Allah. Begitu ya, mungkin santri baru. Jadi hal-hal semacam itu harus cermati. Ini adalah perjalanan. Sekarang berapa banyak orang yang umrah mungkin tidak sholat. Karena apa? Tidak ada bimbingan dari travelnya, mutawifnya. Ya sudah meninggalkan sholat begitu saja. Maka sesungguhnya mempelajari sholat jamak dan qashar, ini adalah termasuk bagian daripada manasik. Masya Allah. Bagian dari manasik seharusnya. Karena pasti perjalanan kita itu dari sini aja ke Jakarta sudah ada saat-saat sholat yang bisa kita qashar dan kita jamak. Belum lagi nanti di pesawat. Pesawat berjam-jam. Jangan sampai tidak melakukan sholat. Dan seterusnya. Ini yang harus kita jadikan bahan renungan. Nah, makanya dari travel sekalipun kami himbau ada pelatihan sholat ringan tentang ini. Paling tidak pemahaman pentingnya memahami sholat. Karena sholat memang gampang. Jangan sampai ada yang tidak melakukan sholat. Sholat hukumannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin Bu ya. Yang sering jadi alasan adalah kadang ada najis Bu ya. Yang memang benar-benar najis. Mohon maaf, sebagian orang itu kalau di perjalanan, mohon maaf, buang air kecil sembarangan, terus kadang dia tidak ini dan sebagainya Bu ya. Nanti ada edukasinya juga. Pertama adalah hendaknya, kalau orang berperjalanan itu jangan sampai kena najis. Kalau seandainya dia buang air kecil, kita ajari bagaimana bersuci, membersihkan dari bekas buang air kecil dengan tisu. Istinja dengan batu. Itu ada ilmunya sendiri. Cuman sudah begitu, tak taunya anda tahu kaget digedor pintu, langsung kemana-mana ke celananya bagaimana. Oh, Masya Allah. Ya kan, najis kan? Najis. Ya. Tinggal di atas kendaraan, mungkin tidak dia ganti. Kalau dengan gampang dia ganti, wajib ganti dia. Masya Allah. Kalau ternyata berat, khususnya perempuan, nggak mungkin perempuan ganti celana di bis. Maka perempuan yang kena najis, maka dia tetap sholat dengan keadaan dia punya najis. Tetap ada sholatnya. Cuman bedanya nanti harus diulang gitu saja. Tapi yang penting kan tidak dosa di hadapan Allah. Kalau bahasa dengan manusia, laporan dulu. Saya laporan tapi belum sempurna. Nggak bisa datang ya, mohon maaf nih. Nanti salah datangnya gitu. Tapi dengan Allah, ya Allah, ini sholatku. Karena aku tidak mampu. Karena aku tidak mungkin melepas buka aurat. Makanya perempuan ini harus pilihannya. Dia bisa saja ganti baju, tapi buka aurat depan lagi. Atau biar pakai baju najis. Karena buka aurat haram. Masya Allah.
Jadi ilmu itu mudah dengan ilmu. Seperti itu. Jadi sholat dengan namanya sholat faqihut tahuraini. Sholatnya orang yang tidak bersuci. Baik dari wudhu, atau hadas besar, atau hadas kecil, atau dari najis. Sholat dia. Cuman ingat, dia wajib ngulang nanti. Apalagi ngulangnya di Mekah kan no problem. Harus memperbanyak sholat di sana, kok pusing kenapa? Tapi tidak boleh meninggalkan sholat. Tapi apapun bentuknya, sebelum berangkat hendaknya mempersiapkan semuanya. Nah, makanya termasuk ilmu istinja. Tidak tahu ini kami hadirkan. Istinja dengan tisu itu harus dipelajari hari ini. Masya Allah. Karena banyak perjalanan kita, mohon maaf. Justru istinja dengan batu itu nanti soal kami hadirkan. Istinja dengan batu atau yang sepadan dengannya tisu. Itu jauh lebih aman di hari ini, mohon maaf. Ada mungkin kita masuk ke sebuah tempat, ada toilet umum. Tapi airnya itu mungkin berapa tahun tidak pernah dicuci. Bakteri ada di situ. Kalau kita siramkan ke wilayah tertentu, barangkali akan mengotori wilayah tertentu, akan jadi koreng dan sebagainya. Maka dia punya ilmu apa? Istinja dengan batu. Adapun wudhu nanti kita bisa saja beri contoh wudhu hanya dengan segelas air. Mungkin kita hadirkan jika ada waktu. Segelas air. Segelas air cukup untuk wudhu. Nggak usah pakai satu timba. Kecuali orang sakit mental, was-was. Namanya sakit mental. Nggak bisa jadikan ukuran dia. Sakit, bersembuh dulu dia. Baik, seperti itu. Masya Allah Buya, terima kasih Buya. Jadi sholat itu sangat mudah sekali Buya. Masya Allah. Insya Allah segmen berikutnya kita akan interaktif Buya. Insya Allah. Masya Allah para hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar Radio Network dimanapun Anda berada. Sholat sangat mudah sekali, insya Allah akan diterangkan oleh Buya Yahya. Ikuti terus Halaqah Fajar insya Allah. Masya Allah setelah jeda berikut ini kita akan masuki segmen interaktif. Tetap di Halaqah Fajar. Al-Bahjah Tour and Travel, melintasi keindahan cakrawala Islami. Percaya diri melangkah dengan sarung bangga, warna budaya Indonesia di sarung bangga. Mari ciptakan rasa bangga, bangga bersama sarung bangga. Bangga, bangga, bangga bersarung bangga. Bangga, bangga, bangga tradisi Indonesia. Bangga, bangga, bangga bersarung mangga, sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Terima kasih Anda masih bersama kami para hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar Radio Network dimanapun Anda berada. Masya Allah, segmen ketiga kali ini adalah segmen interaktif. Kami berikan kesempatan kepada para pemirsa Al-Bahjah TV dan juga pendengar Radio Network bisa mengikuti interaktif ini melalui telepon 0823 4071 3338. Kami persilakan terlebih dahulu kepada jamaah perempuan. Satu orang satu pertanyaan, diawali dengan salam dan sholawat terlebih dahulu. Silahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Afwan Buya izin bertanya, bagaimana hukumnya fidyah sholat? Karena kami pernah menemukan di suatu daerah itu ada yang mengatakan fidyah sholat itu wajib, tapi kami mengajak diskusi atau ngobrol karena kami orang awam penasaran ya. Kenapa kok bisa ada fidyah sholat? Bukankah sholat itu mudah, ringan gitu. Terus katanya waktu sakit dia pernah meninggalkan sholat. Ya begitu Bu ya. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di saat seorang masih hidup, sama sekali tidak ada pendapat yang mengatakan adanya fidyah sholat. Selagi orang masih ada nyawa di kandung badannya, tidak ada fidyah sholat. Puasa ada fidyah, tapi sholat tidak ada fidyah. Kalau ada orang pernah meninggalkan sholat karena lupa, karena ada tidak tahu mengerti ketinggalan sholat, maka adanya qadha, tidak ada fidyah sholat. Di saat masih hidup, tidak ada fidyah sholat sama sekali. Tidak tahu itu pendapat di mana dan adanya perkumpulan di mana, atau mungkin Anda salah dengar. Tidak ada fidyah sholat kalau orang masih hidup. Tidak ada fidyah sholat kalau orang masih hidup. Nah, ada perbincangan tentang fidyah sholat bagi orang yang telah meninggal dunia, tapi dia punya utang sholat, belum kebayar, sementara dia punya kesempatan untuk mengqadha sholat. Nah, jadi orang yang punya utang tadi, nggak sempat mengqadha, lalu mati, meninggal dunia. Bagaimana? Apakah dibayarkan fidyah atau diqadha oleh keluarganya atau bagaimana? Dalam hal ini ada 3 pendapat. Madhab kita Imam Syafi'i, kita boleh pilih. Yang pertama adalah pendapat yang dikukuhkan. Adalah tidak ada fidyah, tidak ada qadha. Orang meninggal dunia, meninggalkan sholat, maka nggak difidyahi, nggak usah diqadhain. Karena sholat gampang. Kenapa tidak melakukan sholat? Maka tidak boleh diqadha'i, tidak usah fidyah. Ini pendapat yang pertama dikukuhkan. Lalu bagaimana kalau ada yang kurang? Diistighfarkan, dimohonkan ampun kepada Allah. Kemudian pendapat yang kedua, kalau orang sudah meninggal dunia, ini ya bukan orang hidup. Pendapat yang kedua adalah difidyahin. Difidyahin ini adalah disamakan, dikiaskan dengan pendapat yang dikukuhkan dalam puasa. Kalau orang meninggalkan puasa karena satu hal atau ada beberapa hal yang jadikan difidyahin. Utang puasa difidyahin adalah pendapat yang dikukuhkan. Sholat, pendapat yang kedua adalah setiap hari sholat yang ditinggalkan oleh orang tersebut diganti, diambilkan dari harta warisnya berapa? 6,7 atau 1 mud saja. Pendapat yang ketiga adalah mungkin dia fakir, gak punya duit, dibayar fidyah gak ada, diqadha'i oleh ahli warisnya. Ini disamakan dengan pendapat kedua di dalam puasa. Man mata wa alaihi syamun falaysa anhu waliyu. Kalau ada orang punya utang puasa, digantikan oleh walinya, maka disamakan dengan ini orang yang meninggalkan sholat. Orang meninggalkan sholat, maka diqadha'i oleh walinya. Maka kalau kita masuk kampung, ya dilihat kebiasaannya gimana sih. Wah, diqadha'i, sudah pendapat yang ketiga. Atau fidyah, atau dia apa-apain, itu pendapat yang paling unggul. Jadi, kalau orang hidup tidak ada fidyah. Orang meninggal ada pendapat yang semacam ini. Jadi tolong, ini ada ilmunya, jangan main fidyah saja ini. Fidyah itu ngambil haknya orang, hartanya orang. Baik, hartanya ahli waris ya bisa dipakai nanti. Mohon izin Bu ya, tadi apa 1 hari 1 mud, apa 1 sholat 1 mud ya? 1 sholat 1 mud. Kalau sholat 1 sholat 1 mud, kalau puasa 1 hari 1 mud. Masya Allah, terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu ya atas jawabannya. Ada penelpon dari interaktif Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, mari berselawat Ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Dari hamba Allah di Lampung. Masya Allah. Ibu silahkan, Bu, bisa bertanya langsung kepada Bu ya. Terima kasih Bu ya, tapi ini di luar tema. Masya Allah. Saya mau bertanya, kalau misalnya suami datang dengan 2 saksi ke rumah saya, apa itu termasuk talak? Karena Gimana? belum ada kata-kata talak. Gimana? Suami gimana? Mohon diulang. Kalau suami saya, ya, kalau suami saya datang dengan 2 orang saksi ke rumah saya, apakah itu termasuk talak? Datangkan 2 orang Karena dia saksi. belum- Saksi ngapain? Keluarganya, tapi itu
Sepertinya sih untuk diskusi permasalahan kami, karena dia belum mengatakan talak. Hanya ketika ditanya ibu saya, kamu udah nggak suka sama anak saya, kamu udah nggak mau sama anak saya, dia bilang iya. Dan setelah 6 bulan, itu bagaimana ya? Baik, yang tidak mau dengan anak saya siapa yang ngomong begitu? Itu suami saya. Suami Anda. Ini ibunya Bu ya, ibunya bertanya pada suaminya Bu ya. Sebentar. Ibu, Anda ibunya? Iya. Anda ibunya? Ibunya ibu anak perempuan? Saya istrinya. Yang bertanya, kamu tidak senang dengan anak saya itu siapa? Ibu saya. Ibumu, oke. Baik. Bertanya kepada laki-laki tersebut. Suami. Iya, suami saya. Apa katanya? Dia nggak senang dengan Anda? Iya, katanya. Anda senang dengan dia? Senang. Masya Allah. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Saya tidak ngomong bicara masalah cerainya. Kenapa sampai seperti itu? Ada permasalahan? Anda rewel? Saya juga kurang tahu karena sebelumnya kami tidak pernah berantem. Anda tidak menemui sebabnya? Tidak. Baik, Anda mungkin, baik, saya cermati. Bukan masalah hak cerainya. Saya perlu mencermati sisi lain lagi. Baik, itu tidak ada cerai sama sekali. Orang tidak senang bukan harus cerai. Cuman kalau seandainya saya ketemu suami Anda, saya akan bertanya apa yang menjadikan sebab Anda tidak senang. Supaya bisa saya bisikkan kepada Anda harus berubah dong. Masya Allah. Dan tidak mungkin Anda berkumpul lagi kecuali jelas permasalahannya. Apa yang menjadikan tidak senang? Ada tidak senangnya mungkin ada istrinya begini, tentu ada sebab dong. Karena pada dasarnya cinta itu kan tidak akan bisa hilang. Bisanya tertutup dengan perilaku yang tidak baik atau apapun. Mungkin Anda cerewet? Terputus ya sudah. Mungkin Anda begini, Anda koreksi diri Anda. Baik, yang jelas untuk cerai tidak jatuh cerai, cuma mengatakan tidak senang. Dengan saksi 1000 orang pun tidak akan cerai. Tapi bukan masalah cerai yang akan Buya bahas di sini dengan Anda. Apa yang menjadikan suami Anda tidak senang? Sebetulnya kan senang oke-oke saja. Jadi tolonglah semua dari kita itu kalau ada perubahan di pasangan, jangan serta-merta menyalahkan pasangan. Karena kita itu kualitasnya harus meningkat dong. Jangan sampai nurun kita. Mungkin ya itu tadi. Kita sudah mulai sering menuntut mungkin. Atau kita cerewet. Kita suka menggunjing. Atau mungkin kita malas sholat. Atau tiba-tiba kita mungkin seorang wanita malas pakai menutup aurat. Sementara suaminya adalah seorang yang ditokohkan. Akhirnya menjadi hilang simpati kepada istrinya. Anda koreksi diri Anda sendiri. Karena yang kami baca Anda tidak menyebutkan kekurangan suami Anda. Suami Anda tidak punya kekurangan. Hanya tiba-tiba nggak senang dengan Anda. Anda koreksi diri Anda. Kalau sampai seorang laki-laki mengatakan, aku tidak senang itu sudah. Sebab paling tidak seorang laki-laki itu masih bisa menutupi lah, diam saja. Tapi kalau sudah berani mengatakan tidak senang, barangkali ada sesuatu yang tidak bikin senang di hati Anda. Anda bikin kesel barangkali. Atau bagaimana. Baik, sisi lain. Kemudian, laki-laki. Laki-laki hebat. Ya. Kalaupun sudah tidak akan mencintai, dia tidak akan mengungkapkan kalimat tidak cinta. Karena itu menyakitkan. Sebab dalam hidup bukan hanya urusan cinta, ada kasih sayang, ada tanggung jawab. Makanya kalau orang mengatakan aku tidak cinta, itu adalah sebetulnya cinta itu kan nggak akan sirna, nggak akan hilang. Pada dasarnya kan dia pernah mencintainya. Akan tapi karena tertutup dengan hawa nafsunya. Sebenarnya ada cinta itu. Hanya itu. Makanya laki-laki kalau gampang mengatakan seperti itu tidak senang. Kecuali memang betul-betul ada kejadian yang berat sekali. Akan tapi kami ingatkan, Anda seorang laki-laki harus hebat dong. Apa sih permasalahannya? Selesaikan dong. Jangan tiba-tiba ada mengatakan saya tidak dengan istri saya. Atau mencerai istrinya tanpa diskusi yang benar dan sebagainya. Mungkin sudah ada kesepakatan, oke lah. Kesepakatan mungkin tidak bisa cocok dan sebagainya, cerai. Tapi kalau hanya karena kesalahan-kesalahan yang belum dibenahi, kemudian mencerainya adalah bukan laki-laki hebat juga. Baik, saya tidak tahu yang sesungguhnya. Yang jelas, Anda bertanya tentang perceraian, tidak jatuh cerai. Akan tapi kami lebih fokus kepada sebab kenapa dia tidak senang kepada Anda. Anda koreksi diri Anda, wahai istri yang solehah. Anda koreksi diri Anda
Bersainglah Anda dengan diri Anda sendiri. Namamu siapa? Ada sebutkan. Anda bersaing dengan diri Anda. Anda harus menjadi Anda yang beda, bukan Anda yang kemarin. Masya Allah Buya. Terima kasih Buya atas jawaban Buya. Ada interaktif lagi Buya masuk. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nampaknya terputus Buya. Kita bacakan dulu pertanyaan dari sosial media Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf izin bertanya, dalam pelaksanaan ibadah haji atau umroh saat sholat berjamaah di Masjidil Haram, tidak sedikit orang melaksanakan sholat jamaahnya di musolanya sebuah hotel Buya, mengikuti jamaah ke Masjidil Haram. Dengan adanya jarak dengan jalan, ada juga jamaah yang sholatnya di atas tower Buya, maksudnya di lantai berapa gitu Buya, tapi mengikuti jamaah Masjidil Haram. Itu bagaimana Buya? Karena biasanya terdengar suaranya Buya. Baik, pertama adalah selagi Anda tidak ada uzur, jangan sampai Anda tidak sholat di Masjidil Haram. Berusahalah untuk bisa sholat di Masjidil Haram. Adapun banyaknya orang di situ bukan berarti harus Anda ikuti. Sebab bisa jadi itu orang yang kena uzur. Kita pun juga pernah. Sebab kalau kita adzan masih di kamar, di toilet, kamar mandi, hotel, itu nggak akan ngejar. Antara adzan dengan iqamat itu nggak ngejar, turunnya hotel. Maka biasanya kita langsung melakukan sholat di musola hotel. Nah mungkin itu. Jadi pertama adalah berusahalah, jangan sampai setiap hari hanya sholat di hotelnya, apalagi karena hotelnya hotel mahal yang dekat mana itu kelihatan Ka'bah. Jadi nggak mau kemana-mana, hanya sholat di situ saja. Anda kehilangan keutamaan sholat di Masjidil Haram. Anda kehilangan iktikaf di Masjidil Haram. Anda rugi. Kecuali namanya, orang sebanyak itu jangan dianggap dia itu memang nggak mau ke Masjidil Haram. Dia itu setiap hari ganti orang itu. Bukan orang-orang itu saja. Setiap hari ganti orang. Jadi dia tuh banyak orang uzur. Tapi Anda tidak punya uzur, ngapain tidak ke masjid? Hanya gara-gara ikut-ikutan orang ini. Wow, di musola. Nah, ini orang yang ganti, bukan orang yang kemarin itu. Berarti Anda yang pemalas. Kan gitu ya. Dia daru belanja, dia ngantri saya belanja, mau ngejar nggak sholat. Nah, lalu bagaimana pembahasan sholat? Anda kalau bicara tentang madhab Imam Syafi'i tidak sah. Tapi kita kan alhamdulillah punya madhab, tidak hanya madhab Imam Syafi'i harus ada seandainya kita harus pergi ke tempat. Selagi ini bukan di luar masjid, kalau kita harus pergi ke tempat tersebut, harus pertama jarak. Tidak ada penyekat. Kemudian kalau pergi, karena di luar masjid, kita tidak harus ke arah mundur. Kalau jalan hotel kan harus mutar-mutar gini. Maka itu menjadikan tidak sah karena di luar masjid, madhab Syafi'i. Akan tapi di dalam madhab lain seperti madhab Imam Malik sangat mudah. Yang penting Anda bisa mengikuti dengan cara apapun termasuk melihat layar tersebut. Ya kan? Dan itu sangat mudah kemudahan ini. Jadi biarkan mereka. Cuman bukan untuk ditiru. Anda ini untuk cari keutamaan. Kalau masalah mengesahkan sholat mah gampang. Akan tapi tujuan kita bukan hanya sekedar sah sholat, tapi ingin dapat keutamaan. Dalam keadaan darurat Anda boleh sholat di situ. Misalnya Anda mau segera pergi. Atau mau ada kegiatan apa. Sholat di musola hotel yang menghadap ke ini. Ini sah saja. Tentunya di dalam madhab selain dari madhab kita Imam Syafi'i, dan tidak usah khawatir orang awam akan dianggap sah begitu saja diikutkan dengan madhab yang memperkenankannya. Berarti harus taklid dulu ya. Anda harus seorang awam tidak usah, pokoknya ikut orang saja awam. sudah sah. Kita katakan sah, cuman kita himbau agar tidak biasa dengan sholat di tempat tersebut. Sayang dong kan begitu ya. Kalau masalah keabsahan sah-sah saja. Karena dia bisa ngikuti ngelatih gerakan, apalagi suaranya juga pasti itu nggak akan salah. Apalagi kelihatan rukuk sujudnya di balik layar yang tinggi itu. Seperti itu. Masya Allah Buya, terima kasih jawabannya Buya. Mohon Buya berkenan untuk memberikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah sholat adalah kewajiban besar. Yang meninggalkan sholat dosanya sangat besar. Akan tapi Allah Maha Kasih, karena dosanya sangat besar, maka Allah mudahkan semudah-mudahnya. Sehingga dia tidak ada ibadah seperti sholat. Kalau orang puasa nggak boleh, nggak ada diskon. Kalau saya tidak mampu puasa sampai maghrib, apakah boleh sampai asar? Nggak ada. Apakah boleh sampai zuhur? Nggak ada. Tapi kalau sholat nggak bisa berdiri, masih boleh duduk. Jadi ada diskon sholat itu. Makanya
awas jangan sampai Anda meninggalkan sholat. Dosa besar bagi orang meninggalkan sholat tanpa udzur. Maka dari itu, tolong pedulikan sholat. Maka dari itu, belajar ilmu sholat itu penting. Dan lagi-lagi kami sampaikan, jika ada orang meninggalkan sholat dari kiri kanan kita, para tukang, para pegawai, para ini, bukan karena mereka menantang Allah, tapi karena mereka tidak mengerti cara sholat yang mudah. Baik, kami hadirkan ada kitab, kita juga punya kotak sertifikat sholat praktis. Kalau ini hanya sholat bepergian kan? Misalnya kita bahas bagaimana dalam bepergian Anda bisa melaksanakan bepergian nyaman tanpa mengganggu jadwal perjalanan Anda. Anda bisa sholat dan disertakan waktu Anda ke toilet saja. Masa sepanjang perjalanan ke toilet? Oke lah, nggak mau ke toilet waktu makan deh. Jadi Anda bisa melakukan sholat waktu jadwal makan. Sambil makan sholat, sambil ke toilet sholat, selesai. Jadi tidak akan mengganggu jadwal Anda. Masya Allah. Tidak enggak, jadi jangan sampai ada orang meninggalkan sholat. Bahkan bisa jadi urusan, termasuk nanti kita tambah, oh sholat sunnah bisa di atas kendaraan. Apalagi nanti ada hubungannya dengan orang haji dan umroh, kita akan sampaikan juga sholat di atas kendaraan. Bagi orang yang melakukan sholat sunnah adalah sebebas-bebasnya. Seperti itu. Masya Allah, doa keberkahan. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang kepada mereka, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jaga anak-anak kami, jaga santri kami, jaga kami semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkan kami meningkatkan kebaikan kami di bulan mulia ini. Dan ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Kami ingin mulia di bulan mulia ini. Dan kami mohon berikan kesempatan kami untuk menyelesaikan bulan Ramadan ini. Dan pertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Dan pertemukan Ramadan lagi, ya Allah. Kami ingin terus, ya Allah, bersering bertemu dengan Ramadan dan Lailatul Qadar, Ramadan, Lailatul Qadar. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, jauhkan dari benci, dengki, dendam di antara kami. Dan kami mohon, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu. Dengan anak yang soleh, solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu ya atas penjelasannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua kaum muslimin muslimat, terutama adalah untuk menjaga salat kita semua. Baik, terima kasih hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita selesai mengikuti halaqah fajar hari ini. Tetap bersama kami insya Allah di jam yang sama di esok hari insya Allah. Dan saya Muhammad Syekhu undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon doa selalu. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.